Nah jadi gini saudaraku, aku lahir di Bantul Cak Nun. Saya lahir di Bantul tahun 1974, terus hijrah ke Probolinggo, jadi orang Probolinggo. Tahun 98 Abah wafat, baru mulai merintis dakwah dalam kubur, merintis dunia dakwah. Nah akhirnya aku merintis bangun image Yopo supaya diceluk Gus Nur kan, menjenengi dakwah kan kudu celuk Gus. Nah, awal-awal diceluk Gus, kupingnya rasanya bos ngono ya. Tepuk tangan. Oke, saya percepat saudaraku ya. Jarene bojone ning sus, Pak Tom luar biasa. Wis sampean ngene wis mulai saya tak celuk Gus Tom ae wis. Waduh, Gus Tom ini luar biasa ini. Gus Tom Jack, Gus Tom Jack. Gus Tom Jack, Tommy Jenggot. Nah, ngono ceritane iku. Akhirnya terkenal disebut Gus Tom Jack. Lewat takon sampai ngasih suaminya ning sus almarhum. Kono tilpono ning sus kono. Insyaallah beliau masih hidup. Akhirnya merantau. Iki sapa? Walat. Anak, dia anak, siapa jenenge? Sugi Nur Harja. Nur, wah Nur iku sing apik, Gus Nur. Terjadilah sampai sekarang. Dan abot rek ngemban nama Gus iku abot. Tepuk tangan. Gatel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kepada saya tentang apa itu julukan Gus atau panggilan Gus. Jadi kalau menurut saya, Gus ini adalah satu gelar atau panggilan yang spesial, yaitu Gus ini kalau di Jawa, itu yang ada hanya di Jawa, adalah gelar kepada anak-anak kiai. Kenapa? Karena anak kiai itu yang tinggal di pesantren ini banyak sekali santri. Jadi santri-santri ini sangat banyak sekali. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Nah, jadi dari banyaknya anak-anak di pesantren itu, maka dari dulunya anak-anak kiai itu dipanggil dengan sebutan Gus. Asalnya itu kalau menurut cerita para kiai itu adalah Gus itu bagus ya. Bagus artinya merupakan panggilan yang sangat dihormati di dalam bahasa Jawa. Jadi Gus itu bagus artinya untuk anak-anak kiai. Sampai saking hormatnya kepada anak-anak kiai, sekira ada di pesantren itu santrinya bernama Agus. Saya dulu pernah di pondok pesantren Wali Songo, Situbondo, Jawa Timur. Itu ada nama kawan saya Agus Sanjoyo, tapi dipanggil Joyo saja. Lebih orang manggil Joyo, tidak Agus, walaupun dia itu adalah santri yang bernama Agus. Tapi kalau nanti dipanggil Gus, dia seperti anak kiai. Jadi dia, kawan-kawannya semua sudah sepakat memanggil dia itu adalah Sanjoyo. Nah, jadi artinya bahwa panggilan Gus itu begitu sangat sakral, ya, begitu sangat spesial, khusus untuk kepada anak-anak kiai. Ya baik dia tinggi atau rendah, baik dia pintar atau tidak pintar, baik dia itu disiplin atau tidak disiplin, karena dia anak kiai ya dipanggil Gus gitu. Baik dia akhirnya nanti menjadi juru dakwah, atau dia hanya mengajar saja, atau dia hanya mengurus yayasannya saja. Tapi memang namanya Gus. Jadi Gus itu bukan jabatan seperti panggilan seperti seperti ustaz, seperti mualim, seperti kiai, bukan seperti itu. Malah kiai itu bisa diperoleh karena seseorang itu memimpin pesantren. Jadi pemimpin pesantren, dia alumni pondok pesantren, dia punya semangat, punya kemauan dan keberanian, dan punya kelayakan membangun pesantren. Lalu dia bangun pesantren, bisa saja dia dipanggil kiai. Ketika dia sudah punya pesantren, punya santri, itu kalau di Jawa dipanggil kiai. Tapi bukan Gus. Nah, itu. Jadi seperti saya sendiri. Saya ada membangun pesantren kecil-kecilan, pondok pesantren Wali Songo Asahan. Saya bisa dipanggil kiai kalau di Jawa, tapi tidak boleh dipanggil Gus, karena saya tidak keturunan kiai, atau tidak anak kiai gitu. Jadi itu panggilan Gus itu bukan menunjukkan pintar tidaknya, penceramah atau tidak, pengajar atau tidak, atau apapun pekerjaan dia.
karena dia anak kiai ya dipanggil Gus gitu. Jadi kalau ada mengatakan tadi seseorang kepingin dipanggil Gus karena dia berdakwah kepingin dipanggil Gus, tidak bisa. Atau karena dia ahli dalam bela diri dipanggil Gus, nggak bisa. Atau karena dia orator, dia pandai berpidato, lalu dia mubalik, lalu dia minta dipanggil Gus, tidak bisa. Karena Gus itu bukan suatu gelar kepada keahlian seseorang, bukan. Tapi Gus itu lebih kepada terah atau keturunan. Ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi tidak sembarangan untuk bisa dipanggil Gus. Ya. Kalau dia seorang pendai, ya silakan dipanggil Ustadz, boleh. Dipanggil mubalik, silakan. Dipanggil Tuan Guru mungkin bisa. Atau dia mendirikan pesantren, punya santri dipanggil Kiai, bisa. Tapi kalau untuk dipanggil Gus itu bukan satu keahlian, ya. Bukan suatu jabatan, tapi keturunan. Yang saya tahu seperti itu. Dan saya pernah dengar dari budayawan, Cak Nun juga keterangannya seperti itu. Jadi terah keturunan itu lebih ke situ. Kalau menurut saya begitu Gus itu. Jadi kalau urusannya itu aristokrasi keraton, manggilnya Den dari kata Raden. Kalau aristokrasinya itu pesantren, Pak Yai kan dihormati sebagaimana raja, maka panggilannya Gus dari bagus. Jadi anak Kiai lahir cepret, itu wis langsung Gus. Itu aslinya. Lah saya, bapak saya bukan Kiai, bapak saya petani, duwe kebo, sapi, wedhus, jaran, bedes, sapi turute, maka saya dipanggil Gus. Saya tidak pernah dipanggil Gus sampai hari ini. Nah, untuk soal Gus ini sekarang sudah menjadi ikon di mana-mana, tapi tidak pernah difahami sejarahnya. Aslinya di pesantren, Gus itu anak kiai. Nanti dia dididik nyantri kepada bapaknya, mbahnya sendiri. Begitu dia bisa kitab kuning, kemudian bisa mulai mulang ngaji setelah Isya, dia mulai bukan Gus lagi. Kalau begitu bisa ngajar ngaji disebut Yai.